Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi metode integrasi dasar yang kedua, yaitu integral parsial. Nah, jadi pada integral parsial ini, jika U sama dengan fungsi dari UX dan V sama dengan fungsi dari Vx, maka dari aturan diferensial, nah jika U dan V ini kita kalikan, kemudian kita diferensialkan, hasilnya adalah ini ya. Jadi D per dx U dikali V itu hasil perkaliannya adalah V du per dx ditambah U dv per dx. Nah selanjutnya jika kita pisahkan, kita ambil U-nya saja gitu kan. Kita ambil U dv per dx seperti ini, U dv per dx, maka V du per dx pindah ke ruas seberang, jadi negatif, jadilah ini gitu ya. Jadi U dv per dx sama dengan D per dx U dikali V dikurang V du per dx. Nah jadinya ini ya. Nah untuk masing-masing ruas diintegrasikan terhadap variabel X didapat. Nah artinya jika ini kita integralkan, nah kalau sebelah kiri kita integral, sebelah kanan juga harus kita integralkan gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah jadi integral U dv per dx itu adalah integral U dv gitu ya. Nah, sama dengan integral dari ini itu adalah U V. Nah, dikurang integral V du per dx itu adalah integral V du. Nah, maka ini merupakan rumus dari integral parsial gitu ya. Nah, ini merupakan rumus dari integral parsial. Rumus integral parsial. Nah, artinya jika ada soal gitu kan, jika ada soal yang berbentuk integral parsial, maka bisa kita selesaikan dengan ini. U V dikurang integral V du. Nah, ini penyelesaian dari bentuk integral parsial. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh soalnya ya, kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi bentuk umum integral parsialnya ini kita tulis dahulu. Integral U dv itu sama dengan U V dikurang integral V du. Nah, contoh soalnya yang pertama itu misalnya contoh soalnya integral dari ln x ya, integral ln x dx. Nah, berapa hasilnya? Nah, kalau kita lihat bentuk soal ini merupakan integral parsial gitu ya. Nah, jadi ln x ini merupakan U. dx ini merupakan dv. Nah, seperti ini kan. Nah, maka penyelesaiannya ini adalah U dikali V dikurang integral V du. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah U, V, V, dan du. Nah, U-nya kita udah punya. Du-nya kita belum punya, maka ini bisa kita turunkan gitu kan. Nah, kalau U sama dengan ln X, maka du per dx itu sama dengan berarti turunan dari ln X terhadap X. Itu 1 per X gitu kan. Nah, maka du-nya yang kita butuhkan kan du ya di sini. Maka du-nya itu sama dengan dx per X gitu ya. Nah, selanjutnya jika dx sama dengan dv, kita butuhkan di sini v kan. Berarti ini bisa kita dx sama dengan dv. Berarti supaya dapat v masing-masing kita integralkan gitu kan. Integral dari dx itu adalah x, integral dari dv itu adalah v. Maka v sama dengan x. Maka dari sini bisa kita masukkan u dikali v. U-nya itu tadi ln x, bisa kita tulis ln x dikali V, V-nya itu adalah X ini ya,
dx dikurang integral dari v-nya itu adalah x dikali du-nya adalah dx per x. Nah, kalau kita lihat x-nya ini bisa habis coret ya. Nah, maka selanjutnya ini bisa kita tulis x-nya kita taruh ke depan, x ln x dikurang integral dari dx. Maka x ln x, integral dari dx itu sendiri adalah x gitu ya. Seperti ini kan, integral dari dx itu adalah x. Nah, ditambah konstanta. Maka ini bisa kita tuliskan juga x dikali ln x dikurang 1 ditambah konstanta. Nah, inilah hasil dari integral ln x dx. Nah, itu contoh soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2 ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu misalnya soalnya adalah integral dari 2x dikurang 1 sin 4x dx. Nah, ini ya. Nah, jadi berapa integral dari soal ini gitu kan. Nah, maka ini kalau kita lihat ini bisa kita buat menjadi bentuk integral parsial ya. Nah, ini berarti kita misalkan sebagai u, kemudian sin 4x dx itu dv. Nah, maka ini bisa kita cari u sama dengan 2x dikurang 1, berarti du per dx itu sama dengan turunan dari 2x dikurang 1 itu 2 gitu ya. Maka selanjutnya du sama dengan 2 dx. Kita butuh du kan? Maka di sini du sama dengan 2 dx. Nah, selanjutnya untuk sin 4x dx, nah dv sama dengan sin 4x dx. Maka untuk v-nya berarti ini kita integralkan. Ini v sama dengan integral sin 4x dx itu adalah integral. Berarti ini adalah 1/4 min cos 4x gitu ya. Nah, atau bisa kita tulis min 1/4 cos 4x. Nah, ini integral dari sin 4x dx. Nah, selanjutnya ini bisa langsung kita masukkan ke penyelesaian. U dikali V, U-nya adalah 2x dikurang 1, berarti 2x dikurang 1 U ya. Dikali V, V-nya adalah min 1/4 cos 4x. Dikurang, ini dikurang V du, V-nya adalah min 1/4 dikurang integral ya. Oh, ini dikurang integral v du, integral v-nya min 1/4 cos 4x du-nya 2 dx. Nah, maka ini kalau kita tulis menjadi 2x dikurang 1 dikali min 1/4 cos 4x dikurang, nah ini berarti 2 dan 4 ya. Ini oke. Ini bisa keluar ya. Nah, ini berarti ini negatif dikali negatif positif. Kemudian 2 dikali 4 ini bisa kita tulis 1/2 ya. 1/2. Karena ini konstan berarti bisa kita keluarkan integral cos 4x dx. Nah, seperti ini kan. Nah, maka ini bisa kita tulis 2x dikurang 1 dikali min 1/4 cos 4x ditambah setengah integral dari cos 4x dx. Itu adalah sin ya. Itu adalah 1/4 sin 4x
ditambah konstan. Nah, maka ini bisa kita tulis 2x dikurang 1 dikali min 1/4 cos 4x ditambah 1/8 sin 4x ditambah konstanta. Nah, maka inilah hasil dari integral 2x dikurang 1 sin 4x dx. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, misalnya integral dari ln 2x dx. Misalnya integral dari ln 2x dx. Nah, maka ini ln 2x ini bisa kita misalkan sebagai u, dx ini dv. Nah, maka u sama dengan ln 2x, maka du sama dengan turunan dari ln 2x ya terhadap dx. Du per dx itu berarti 1/2x dikali turunan dalam dari 2x adalah 2. Seperti ini ya, 2. Nah, maka du sama dengan 4. Oke, ini habis ya. Maka du sama dengan dx per x gitu ya. Dx per x. Nah, selanjutnya untuk v ini dv sama dengan dx. Maka v sama dengan x gitu ya. Ini kita integralkan. Maka ini bisa langsung kita masukkan u dikali v, u-nya adalah ln 2x dikali v, v-nya adalah x dikurang integral v, v-nya adalah x dikali du, du-nya adalah dx per x. Nah, ini bisa habis. Nah, maka ini x ln 2x dikurang integral dari dx. Maka ini x ln 2x dikurang integral dari dx itu adalah x ditambah konstan. Maka ini bisa kita tulis x dikali ln 2x dikurang 1 ditambah konstan. Nah, ini hasil contoh soal yang nomor 3. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh soal yang keempat ya. Kita lihat yang keempat. Tuh misalnya soalnya adalah integral dari x kuadrat dikali pangkat 3x dx. Nah, maka ini x kuadrat ini bisa kita misalkan sebagai u, pangkat 3x dx ini kita misalkan sebagai dv ya. Nah, maka u sama dengan x kuadrat du per dx itu sama dengan 2x gitu kan. Maka du sama dengan 2x dx. Nah, selanjutnya dv sama dengan pangkat 3x dx. Maka kalau kita integralkan masing-masing, ini v sama dengan integral pangkat 3 ya. Integral pangkat 3x dx itu adalah, ini bisa kita pakai metode substitusi kan untuk menyelesaikan ini. Integral dari pangkat 3x. Nah, ini berarti kita misalkan u sebagai 3x gitu ya. Maka du sama dengan 3 dx gitu kan. Maka kalau kita mau cari integral dari v sama dengan integral pangkat 3x dx, itu adalah integral dari nya tadi kita misal u-nya kita 3x ini kita misalkan sebagai u, berarti pangkat u, dx-nya kita bisa ambil dari sini ya.
dx sama dengan sepertiga du gitu kan, dikali sepertiga du. Nah maka ini sepertiganya taruh ke depan, ini konstan, maka e pangkat u du. Nah integral dari e pangkat u du itu sama dengan e pangkat u gitu kan. Integral dari e pangkat u itu adalah e pangkat u gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya sama seperti integral e pangkat x itu adalah tetap e pangkat x, maka integral dari e pangkat u itu adalah tetap e pangkat u ditambah konstan gitu kan. Nah maka ini u-nya kita balikan, nah ini saya tulis ke sini, maka ini hasilnya 1/3 e pangkat u-nya 3x, berarti integral dari e pangkat 3x dx itu adalah 1/3 e pangkat 3x gitu ya. Nah maka v-nya adalah 1/3 e pangkat 3x, maka ini bisa kita tuliskan berarti u dikali v, u-nya itu adalah x kuadrat, dikali v, v-nya itu tadi 1/3 e pangkat 3x gitu kan. Nah dikurang integral dari v, v-nya itu tadi 1/3 e pangkat 3x dikali du, du-nya adalah nih 2x dx. Nah maka ini kalau dituliskan berarti x kuadrat dikali 1/3, ini 1/3-nya bisa kita tulis ke depan atau di sini juga boleh ya, 1/3 e pangkat 3x dikurang, nah ini 2 dan 3 ini bisa kita tulis 2/3 kita taruh ke depan karena ini adalah konstan gitu ya. Integral dari ini tadi sudah pindah, berarti ini bisa kita tulis x e dikali x e 3 x e pangkat 3x dx gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat ini merupakan ada ini integral gitu ya. Nah berarti ini bisa kita bentuk lagi ke integral parsial gitu kan. Nah ini kan bisa kita bentuk ke integral parsial. Nah kalau kita misalkan ini u, ini dv, maka u sama dengan x, maka du sama dengan dx. Selanjutnya untuk e pangkat 3x dx itu adalah v gitu ya. dv sama dengan e pangkat 3x dx, maka v sama dengan, maka ini kita integralkan, v sama dengan integral dari e pangkat 3x dx. Nah integral dari e pangkat 3x dx itu tadi sama ini ya, sama dengan ini ya. Nah maka ini bisa kita tulis langsung 1/3 e pangkat 3x. Nah maka ini bisa kita tulis x kuadrat dikali 1/3 e pangkat 3x dikurang 2/3. Nah, ini masukkan lagi ke integral parsial. U dikali, berarti ini UV dikurang integral VDU ya bentuknya yang ini. Nah, maka U dikali V, U-nya ini X, dikali V, V-nya ini 1/3 E pangkat 3X dikurang integral VDU. V-nya 1/3 E pangkat 3X dikali DU. DU-nya DX. Nah, seperti ini kan. Nah, maka ini bisa kita tulis kembali. Ini sepertiganya saya taruh ke depan aja. 1/3 X kuadrat E pangkat 3X dikurang 2/3 Oke, dikali X dikali, ini boleh kita tulis juga 1/3 X E pangkat 3X. Nah, dikurang 1/3 ini boleh kita taruh ke depan karena ini konstan, integral E pangkat 3X dx. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini bisa kita cari ya nanti di akhir. Integral dari E pangkat 3X dx itu seperti ini tadi sama ya. Maka ini nanti di akhir
kita kalikan dengan ini ya, sepertiga dikali sepertiga E pangkat 3X. Maka ini hasil akhirnya sepertiga X kuadrat E pangkat 3X dikurang, dikurang 2, ini bisa kita kalikan ya. Atau ini kita tulis dulu 2/3 dikali 1/3 XE pangkat 3X dikurang 1/3. Nah ini kalau kita cari hasilnya, ini adalah ini, langsung kita kalikan kali 1/3 E pangkat 3X. Nah seperti ini ya, ditambah C. Maka ini kalau kita tuliskan hasil akhirnya adalah 1/3 X kuadrat E pangkat 3X dikurang, nah ini berarti kita kalikan ke dalam masing-masing gitu kan, 2/9 X E pangkat 3X dikurang, nah ini kalau ini kita kalikan berarti kan 1/3 dikali 1/3, 1/9. 1/9 dikali 2/3 itu adalah 1/9 dikali 2/3 berarti 2/27. Nah seperti ini ya, 2/27. E pangkat 3X ditambah konstanta. Nah inilah hasil akhir dari ini, integral X kuadrat dikali E pangkat 3X dx gitu ya. Nah ini kalau kita tulis sepertiga keluar ini juga bisa ya, 1/3 dikali X kuadrat dikali E pangkat 3X gitu kan. Nah ini kan kalau supaya jadi 2/9 berarti di sini dikurang 2/3 gitu kan, 2/3. Ini E, ini ada yang sama E pangkat 3X, ini bisa kita tulis gini ya. Ini bisa kita keluarkan 1/3 E pangkat 3X gitu kan. Nah maka ini dikali, ini tadi 1/3 E pangkat 3X berarti ini tinggal X kuadrat. Nah dikurang, ini supaya 2/9 berarti dikali 2/3 E pangkat 3X nya udah, ini X dikurang, nah ini supaya jadi 2/29 berarti dikali 2/9 gitu kan, 2/27. Udah ini 3X nya udah kali, nah ditambah si konstan. Nah inilah hasil akhir dari integral X kuadrat dikali E pangkat 3X dx. Nah sampai di sini dulu untuk integral parsial gitu ya. Nah selanjutnya untuk tugas nanti akan saya beri pada kelas Google Classroom. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.